Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman Bapak Tanah Jawa, kembali lagi bersama saya di episode kali ini bersama saya Mas Londo Jowo dan juga Mas. Tentunya masih Kunto is Black Dan kita masih bersama Romo Rudi. ya. Kita akan menguak terkait sejarah di era Majapahit, Mas. Kita akan sedikit flashback menurut versinya Romo terkait Raden Prabu Brawijaya V. ya. Nah, menurut kabar yang beredar atau berdasarkan cerita yang beredar, Prabu Brawijaya V itu muksa, Ya. muksa. Ya, betul. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa muksanya di Pantai Mubaran, di Ya. Gunung Kidul. Ya. Ada juga yang mengatakan beliaunya muksa di Gunung Lawu. Ya. Nah, kali ini kita akan menguak bersama Romo Rudi terkait siapa atau Prabu Brawijaya V, apakah beliaunya muksa atau seperti apa? Karena ini penting, Mas, karena Ya. kemarin ada beberapa request ya dari teman-teman juga nanya versi tentang moksanya Brawijaya V itu Iya. seperti apa. Nah, ini kebetulan kita akan tanya dengan Romo Rudi sendiri terkait versi apa yang beliau sampaikan dengan dialog imajiner mereka, dialog imajiner Romo Rudi ini dengan sesepuh-sesepuhnya, dengan pemuda-pemuda yang ada di sekitarnya ketika beliau berinteraksi untuk dialog imajiner. Dan pernah kita sampaikan bahwa kita kan dialog imajiner dengan Romo Rudi. Untuk selanjutnya saya serahkan Pak Romo Rudi untuk penjelasannya bagaimana tentang Ya Mas. Nyun Sewu ya. Ya benar. Oke. Jadi begini Mas Budi dan Pak Kunto, ini menurut versi saya. Iya. Versi saya itu yang pernah saya dengar dari saya waktu dialog imajiner di Candi Cetro. Di Candi Cetro ya. Ya. Itu saya pernah menanyakan juga kepada yang di sana. Jadi apakah benar yang pada waktu itu saya bertanya pada Candi Cetro itu yang moksa itu Brawijaya kelima? Bukan. Jadi yang muksa itu bukan Brawijaya V Ya, dari dialog imajiner yang saya terima waktu itu dia bilang bukan, karena beliau bicara menghentikan itu bahwa Brawijaya kelima Ongkowijaya Dawatapung itu dimakamkan di Setrawulan. Setrawulan itu adalah tempat di mana kalau bulan purnama di situ ada suket gajah, ada suket kandel di situ. Dan itu dikuatkan juga oleh Serat Dharma Gandul juga yang mirip, hampir sama. Nah, menurut orang-orang itu yang adalah Brawijaya kelima, kenapa di situ? Tapi pada waktu itu saya cek dengan teman saya bilang betul, ya itu betul. Katanya yang meninggal, yang muksa itu Brawijaya keempat, Raja Sawardana, Jayawardana atau Kertawijaya. Kertawijaya itu Brawijaya 4 kalau nggak salah. Itu bapaknya, jadi itu sebetulnya bapaknya. Sehingga ketika beliau dengan patihnya, Patih Bandeng, kenapa di Cemoro Kandang ada yang namanya Patih Bandeng Bancolono kan itu ya. Iya. Tapi Bancolono itu saya tanyakan ketika dialog imajiner itu sebetulnya sebutan dari Brawijaya 4 memanggil Patih Bancolono, Bandeng Koncolono. Jadi dia itu berdua terus dengan Patih itu sampai muksa hilang. Sehingga terjadilah simpang siur pemerintahan karena sementara anak-anaknya masih kecil kan diganti pamannya. Itu keruwetan inilah yang menimbulkan akhirnya pamannya diambil alih sama menggunakannya sehingga timbul banyak kudeta dan macam-macam. Nah, itulah akhirnya sang Brawijaya keempat ini mempunyai 4 orang anak, yang 2 orang ini namanya Ratu Kembar. Yang satu menjadi menantunya adiknya Ongkowijaya Kertabumi ini menjadi menantunya adiknya
Prabu Siliwangi Jayadewata itu punya adik perempuan. Nah itu mendapatkan adiknya Ongkowijaya. Jadi menurut versi saya artinya Nyon Sewu, kalau saya tidak sepaham dengan apa yang beredar bahwa yang besar, sebetulnya menurut pribadi saya dengan pengalaman spiritual ketika saya diantar Imajiner itu yang Muksa di Gunung Melawu itu sebetulnya Brawijaya Prasasa Jayawardana. Berarti artinya untuk Brawijaya V sendiri itu tidak memuksa ketika dia dikejar oleh Raden Patah yang beredar ini, dikejar oleh anaknya Raden Patah yang memberontak mengajak untuk masuk Islam. Ternyata Raden Prabu Brawijaya V itu ternyata emang dimakamkan di Trowulan. Ya. Dan itu emang Raden Prabu Brawijaya V memang benar masuk Islam ya? Sudah masuk Islam. Ya? Jadi ketika dengan Sunan Kalijaga, kalau aku sendang kuwi engko tak delok banyune wangi apa wangi. Ternyata banyunya itu kan diambil Brawijaya karena terpengaruh istrinya, kemudian dia masuk Islam. Kemudian Sabda Palon mengatakan, "Duh, Kanjeng panjenengan sampun ngrasa Islam, kula mboten saged nderek panjenengan. Kula badhe lunga wonten negara manca mangke 500 tahun kula kecewa." Kan itu. Nah, itu dari situ. Akhirnya karena Brawijaya itu masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam, orang kan nggak mungkin muksa. Pasti dimakamkan. Nah, dia berpesan, aku makamno neng Setrowulan ning jenenge makamku gak ana jenenge bojoku Putri Cempo. Dinggo penginget-inget aku wis wirang amarga aku dadi satria manut marang bojo kan itu. Jadi itu dari berita-berita turun dari Imajiner saya dengan di Cetha itu. Artinya dia dinamakan, makanya ketika sudah 2 bulan kita tidak ketemu makamnya, tapi makamnya Putri Cempo. Sebetulnya itu memang makam dia, karena makamnya Putri Cempo kan dimakamkan. Artinya ya memang secara berbeda-beda. Saya mohon maaf kalau saya dengan para tera-tera atau yang lain itu berbeda pendapat. Jadi saya mohon maaf, itu versi saya, karena ini bola bali ya dialog Imajiner. Monggo panjenengan mau percaya yang mana silakan gitu kan. Oke. Jadi versi-versi dari Bapak Tanah Jawa sendiri versinya Romo seperti ini ya. Memang tidak muksa karena dia memang sudah masuk Islam. Jadi memang dia meninggal dunia dimakamkan di Putri Cempo apa tadi ya? Iya, Putri Cempa, pakai nama Putri Campa. Putri Campa ya. Kalau makamnya sih di Trowulan. Di Trowulan cikal bakal dari Majapahit kan di situ. Ya. Makanya ketika banyak terjadi suatu sejarah pembengkokan sejarah seperti yang tadi panjenengan bilang tadi, bahwa ketika Brawijaya kelima bapaknya Raden Patah itu dengan Putri Campa itu yang di Palembang, yang itu kan di Palembang, bapaknya Raden Patah itu, ibunya di Palembang, itu mendengar bapaknya itu diberontak sama Girisawardana. Bapaknya itu kan anaknya ya marah, membawa pasukan, tapi sampai di sana apa yang terjadi, bahwa pembengkokan sejarah bahwa Raden Patah mau memberontak bapaknya sendiri. Nggak mungkin kan bapaknya sudah masuk Islam. Terus ibunya juga Putri Campa itu Islam, artinya Girisawardana itu kemudian kan dari Kediri. Itulah, inilah yang digesek-gesek oleh orang-orang sampai sekarang, turun temurun ini menjadikan Indonesia rawan persatuan dari segala ilmu, dari segala agama. Hindu Buddha kayaknya punya gap. So 500 tahun orang Hindu bekal ini, itu kan itu membuat ketakutan yang diwariskan. Padahal itu tidak perlu dirisaukan. Untuk yang memberontak di masa kemunduran Majapahit itu bukan
dan Raden Patahnya. Jadi dari Girindrawardana Ya. memberontak Raden Prabu Brawijaya V. Nah, sedangkan anaknya yang Raden Patah tidak terima bahwa bapaknya diberontak, akhirnya anaknya membawa pasukan. Nah, setelah sampai di Kediri, anaknya malah yang dituduh memberontak bapaknya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Ya. Untuk kesimpulan dari Oke, cerita baik. yang untuk versi Karena Bapak kalau Jawa. kita tahu bahwa kalau Raden Patah memberontak ke bapaknya, otomatis Bathara Katong yang sudah muslim juga pasti menyerang Raden Patah. Iya. Iya. Kenyataannya kan tidak. Iya. Malah kerisnya setan kober diberikan ke Raden Patah kan. Iya. Itu kan, itu dari Bathara Katong, Ponorogo kan itu. Ponorogo ya. Iya. Petilasannya salah kan ada di gunung itu. Ya, Ya. itu makanya itu benar dari Bathara Katong. Oke, itu Mas Black. Oke, menarik sekali kita bicara dengan moksanya Prabu Brawijaya V yang ternyata beliau tidak moksa tapi meninggal dunia karena sudah Iya, udah masuk Islam. masuk Islam. Yang muksa malah Raden Prabu Brawijaya. Ya, karena yang moksa adalah Prabu Brawijaya V. Kita usahakan ke selanjutnya mungkin suatu saat kita pengobatan. Kita akan awak telas di gunung itu, Mas. Ya, Ya, melihat tadi moksanya Brawijaya. Brawijaya itu petilasan apa yang kita ya mungkin episode sore hari ini tentang Brawijaya V Moksa ini disudahi dulu Mas. Kita tutup. Kita tutup nanti satu saat kita akan episode yang lain tentang apapun itu nanti lebih menarik lagi Mas. Iya, kita mungkin akan eksplor sedikit sejarah juga, Mas. Karena untuk menjadi Ya. telinga kita. Ya. Sampai kita. Ya, jangan lupa kemarin kita juga sempat sudah berbincang-bincang dengan dinas dari Gunung Kidul juga ya Mas. Iya. Dilala kita juga diminta untuk mendampingi tentang situs-situs yang Warisan budaya. warisan budaya. Nah, nanti kita bisa berdampingan dengan dinas kebudayaan dari Gunung Kidul sendiri. Ini gitu, kita Ya, tutup oke. dulu. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman untuk menambah informasi terkait pengetahuan sejarah biar kita lebih paham, biar kita lebih tambah wawasannya. Itu Mas Black, saya Mas Londojo pamit, Saya Kunto Is Black. dan juga Romo di pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Rahayu.